Hanya berjarak 200 km dari megahnya ibu kota, ternyata masih ada ratusan warga yang merana jauh dari kehidupan sejahtera dan layak. Indonesiaku kali ini mengajak Anda mengenal warga Dusun Ciroyom dan Kadudahu, dusun terluar dan tertinggal di Desa Cibitung, Sukabumi, Jawa Barat. Perjalanan panjang menuju Desa Cibitung paling cepat ditempuh melalui jalur air. Mengarungi Sungai Cikaso dengan perahu selama 3 jam. Saat ini saya sedang bukan berada di Kalimantan atau di Sumatera yang mungkin mayoritas transportasi warga masih menggunakan sungai. Saya sekarang ada di Jawa Barat, tepatnya di Sukabumi. Saya akan menuju ke Dusun Ciroyom, di mana di sana akses salah satu yang tercepat dan terefektif adalah melalui Sungai Cikaso ini. Sungai Cikaso mengalir hingga ke Muara Karangbolong dan pantai selatan. Saat hujan deras mengguyur, air sungai akan meluap pasang dan gelombangnya menghalangi laju perahu. Sebaliknya, saat air surut, perahu tidak akan bisa masuk hingga ke dusun, sehingga warga harus berjalan kaki 2 jam lamanya hingga sampai ke dusun. Akses transportasi yang serba terbatas ini membuat warga kesulitan mengakses layanan kesehatan. Apalagi sejak tahun 2016 sudah tidak ada petugas kesehatan yang hidup menetap di Dusun Ciroyom. Para bidan dan perawat datang dari desa terdekat hanya sebulan sekali. Bu Epon misalnya, sudah 15 tahun lebih bertugas sebagai bidan desa. Bukan sekali 2 kali ia harus menghadapi keadaan darurat. Bingungnya ya kalau ada kasus penyulit seperti perdarahan atau kasus-kasus emergensi lainnya. Gawat darurat ya, Bu? Gawat darurat kita itu mau bagaimana, lewat jalan air pun sulit, lewat jalan darat pun sulit ya. Pernah melahirkan di sini di perahu, kasusnya ya melahirkan dengan darah tinggi, tingkat kesulitannya buaya ibu bapak. Salah satu sarang buaya di sini. Iya. Waduh, tapi ibu nggak takut ibu kalau harus ngelewatin ini kan tiba-tiba ketemu buaya gitu? Takut pasti. Gimana lagi? Perahu yang kami gunakan ini bertarif Rp300.000 pulang pergi. Perahu kayu yang dinamakan beleketek ini mampu memuat 8 hingga 10 orang dengan mesin yang bergerak lambat. Sungguh terbayang kepanikan saat kegawatan terjadi. Tak heran banyak warga gagal mendapatkan pertolongan medis hingga akhirnya kehilangan nyawa. Sering terjadi tidak tertolong juga gitu. Jam setengah 12 malam saya ditelepon sama warga di sini minta pertolongan. Waktu itu kasusnya muntaber. Nah, pada saat itu saya menunggu di dermaga yang tadi pas mau berangkat, menunggu air surut. Setengah 3 malam itu udah ada telepon lagi, si pasiennya meninggal, tidak tertolong, gitu. Itu ya sedihnya Bu di sini itu. Lepas 2 jam kami menyusuri Sungai Cikaso, perahu kami kandas karena kondisi perairan dangkal. Kami pun terpaksa turun dan mendorong perahu. Ini dangkal. Wow, ini sudah mulai mendarat ya. Perahunya sudah menemui daratan. Jadi apakah kita mau turun? Turun Bu. Turun ya Pak? Kita dorong. Kita dorong. Oke, saya bantuin Pak. Kalau sudah begini, seluruh penumpang harus bekerja sama. Mendorong perahu sampai menemukan perairan yang cukup dalam. Waduh, ini. Berat sudah pasti. Ini mana? Kiri ya? Tapi kami tidak boleh menyerah. Kami harus bergegas.
Perjalanan menuju Dusun Ciroyo masih 1 jam lagi. Bila air terus surut, maka kami semua harus berjalan kaki sampai ke dusun hingga berjam-jam lamanya. Beruntung, cuaca hari ini cukup mendukung dan akhirnya perahu bisa kembali berjalan. 4 jam pernah. Wah. Ini kebetulan saat ini cuaca tuh agak bagus. Jadi kita bisa lewat sini. Kalau enggak kita tadi jalan kaki dari sana tuh sampai berapa jam. Akhirnya kami pun sampai di tepian sungai akses masuk Dusun Ciroyo. Jadi kembali. Dari sini kami harus berjalan kaki sekitar 30 menit hingga ke Poskesdes atau pos kesehatan desa. Lokasi dusun yang dekat dengan pantai membuat udara terasa kering. Agenda pertama kami hari ini adalah imunisasi difteri dan tetanus untuk anak-anak siswa sekolah dasar kelas 1, 2, dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik napas panjang. Dengan tertib anak-anak mengantri. Ada yang takut dan tegang, tapi ada juga yang tenang-tenang saja. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, cepet kan? Iya. Di dusun ini hanya ada 1 Poskesdes yang harus melayani total 146 kepala keluarga di 4 kampung. Tugas para nakes berikutnya adalah kegiatan periksa kesehatan warga di Poskesdes. Sejumlah warga sudah mengantri untuk memeriksakan berbagai keluhan sakit yang selama ini hanya bisa diobati dengan obat warung saja. Muntaber dan penyakit kulit adalah 2 penyakit yang paling banyak muncul karena buruknya sanitasi. Berdua sama bapaknya sakit perut. Aku ini sakit bisul. Berdua sampai nangis-nangis bu kehujanan. Cuma mau sembuh ya Ibu ya. Harapannya apa Bu? Ada bidan itu yang kecil. Apalagi yang saya yang nggak punya, kita apalagi yang nggak punya. Kalau ada merenan bidan di sini enak gitu. Di itu kan diajukan dah merenan ku bupati atau ku lurah juga. Pasien berikutnya adalah Iwa dan kedua anaknya Mutiara dan Hidayat. Tubuh kedua bocah ini penuh bekas luka. Ruam bintik mirip jerawat dengan lepuhan kecil bersisik. Begitu juga luka di ujung kuku Hidayat yang dibiarkan tumbuh panjang. Hasil pemeriksaan menyatakan kedua bocah ini menderita penyakit skabies atau kudis akibat tungau yang hidup dan bersarang di kulit, akibat hidup di lingkungan yang lembab dan kotor. Kudis akan menular bila terjadi kontak dengan penderita atau menggunakan barang bersama-sama, seperti tempat tidur atau handuk. Belum ada keping rupiah yang bisa dibawa pulang, membuat Bu Iwa harus jeli mendapatkan sumber pendapatan lain. Kali ini, pandan laut atau pandan duri yang tumbuh subur di kawasan pesisir yang jadi pilihan. Dengan berhati-hati, daun-daun berduri tajam ini dipotong. Diambil yang kayak gimana nih Bu? Ini yang bagus kayak gini. Ini Yang panjang, lurus. lebar. Oh, emang ini mau dijual? Iya dijual. Oh bisa? Bisa. Kan nggak ada perusahaan lain. Sebelum dijual, pandan harus dibersihkan dari duri lalu dibelah-belah. Daun yang kuat dan keras ini banyak digunakan sebagai bahan tikar. Bila sudah terkumpul 1 kuintal, barulah pandan bisa dijual ke pengepul seharga Rp1.700 per kilogram. Bu, di sini
ada ini nggak kamar mandi? Nggak ada. Nggak ada. Oh, terus kalau mau mandi apa segala di mana? Numpang sama tetangga. Ayo Bu, ke dalam ya. Iya boleh. Saya mau lihat. Rumah panggung kayu keluarga Iwa sangat sederhana, tanpa kamar mandi dan MCK. Ia harus menumpang tetangga untuk kegiatan mandi, cuci, dan kakus. Sampai sini aja ya, ini untuk masak. Jadi dulu kalau misalkan Ibu, kan belum ada nih kamar mandi tetangga. Terus kemana kalau kebelet? Ke sana aja, ke depan tuh ada kandang betu di dekatnya. Oh, Di rumput tuh. ada air di sana? Nggak ada. Hah, terus airnya? Bawa aja dari rumah. Oh, ini ditampung airnya di rumah. Bawa pakai apa jerigen gitu, ember ke sana bawa. Sebagian besar warga dusun memang tidak memiliki MCK sendiri, apalagi air bersih sulit didapatkan. Tak jarang tampungan air hujan yang menjadi andalan. Salah satu contoh fasilitas MCK warga yang sangat tidak memumpuni karena nih harus nunggu air hujan datang dari atas. Terus kalau misalkan nggak ada ya udah didiemin aja gitu Bu. Udah. Pembuatan sumur terbilang mahal di desa ini, sehingga tidak semua warga memilikinya. Ini punya siapa Ibu? Punya Ibu Eka itu orang. Oh itu, Iya. Bu. Ini beneran kalau buang air di sini? Iya di situ. Ampun, terus kalau kayak gini nih kering, terus Ibu kebelet gimana? Nggak ada air, nunggu air hujan. Ini bilasnya pakai air? Bilasnya di rumahnya Bu Oyo di atas. Oh, mesti ke sana dulu ambil. Iya. Sayangnya, MCK umum kini kondisinya kurang layak karena kurang perawatan. Tak heran, beragam penyakit pun muncul menjangkiti warga. Ya beginilah kondisi ekonomi memaksa warga Dusun Ciroyom memiliki fasilitas MCK yang tidak layak. Jadi ini adalah menjadi penyebab banyaknya penyakit-penyakit kulit atau penyakit pencernaan yang dialami oleh warga Dusun Ciroyom. Iwa akhirnya berhasil mengumpulkan 23 kg pandan duri yang hanya dihargai Rp39.000. Tidak sebanding memang dengan kerja keras yang dilakukannya selama 2 hari, tapi ia tetap mensyukurinya. Tidak hanya menampung pandan laut, pengepul juga menerima gula kelapa buatan warga. Setiap minggu setidaknya 2 kuintal gula kelapa dijual ke pasar yang berjarak 30 km dari dusun. Tantangan berikutnya menanti saat perjalanan menjual hasil tani. Setidaknya butuh 3 jam menumpang motor melalui akses jalan yang berbahaya. Jembatan rapuh hingga menyeberangi Sungai Karangbolong. Jembatan ini sebenarnya masih sangat baru karena dibangun pertengahan tahun lalu. Namun, pondasi kayu dan bambunya sudah lapuk, bahkan bagian tengahnya pun sudah melengkung. Nah ini jembatan satu-satunya yang diakses oleh warga dan dibuat oleh warga sendiri untuk mengakses ke Kecamatan Surade, kecamatan terdekat untuk menjual hasil taninya. Bisa nggak saya beneran untuk wah ini tinggi banget. Rapuhnya jembatan membuat para pengendara harus melintas bergantian, terutama bila muatan cukup berat. Di antara para pengendara ikut melintas juga Pak Budi, satu-satunya guru honorer yang mengajar SD dan SMP sekaligus. Wah, Pak Budi, setiap hari Bapak kalau ngajar lewat situ? Ini nggak ada jalan lagi? Maksudnya kalau kenapa nggak naik perahu Pak? Kalau
naik perahu, satu kita nggak ada akses, satu sekolah nggak punya perahu, kedua ongkosnya juga lebih mahal naik perahu gitu. Lebih mahal. Lebih mahal lagi, ya makanya saya mau tidak mau harus jalan sini. Bertahun-tahun sudah warga Dusun Ciroyom harus hidup seperti ini. Tapi demi memenuhi kebutuhan keluarga, semua hal pun dilakoni.